Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang cerdas dan berkarakter? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Bersama Ibuku Sumardani, kita akan belajar bersama-sama. Yuk, mari kita mulai belajarnya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Yang akan kita bahas kali ini adalah materi di bab 3, yaitu gaya di sekitar kita. Dan topik yang akan kita pelajari adalah topik A, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Adapun tujuan belajar kita kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami konsep dasar gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda. Yang kedua, kalian dapat memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya itu apa ya? Dan apa pengaruhnya terhadap benda? Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Dan apa manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari? Tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain? Yuk, kita bantu Aga dan Dara mencari cara bagaimana memindahkan kontainer mereka. Pada percobaan yang pertama, mereka mencoba mengangkatnya. Yap, bisa. Tetapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Lalu Aga dan Dara mencoba cara yang lain. Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Hore, bisa! Ini lebih mudah mereka lakukan dibanding dengan mengangkatnya. Nah, anak-anak, ketika kita mendorong, menarik, mengangkat sebuah benda, ternyata kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Akibatnya, benda yang diam bisa menjadi bergerak. Saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Nah, anak-anak, saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Nah, salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil, sehingga benda akan lebih terasa ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Selain membuat benda diam menjadi bergerak, suatu gaya juga dapat mengubah arah gerak benda serta mengubah bentuk benda. Sedangkan gaya gesek sendiri muncul karena dua benda yang saling bersentuhan. Saat benda didorong atau ditarik, akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai. Nah, besar kecilnya gaya gesek sendiri dipengaruhi oleh posisi lintasan, yaitu mendatar atau menurun, luas permukaan benda yang bersentuhan, apakah bulat atau kotak, permukaan lintasan, apakah lintasannya rata, bergelombang, kasar, halus, atau licin, serta dipengaruhi pula oleh berat sebuah benda. Semakin berat suatu benda, gaya geseknya juga semakin besar. Selanjutnya adalah sifat gaya gesek. Yang pertama adalah mempengaruhi gerak benda. Sifat yang kedua adalah berlawanan arah.
Sifat yang ketiga, besar gaya tergantung pada tingkat kekasaran. Sedangkan sifat yang keempat, besar gaya dipengaruhi oleh luas bidang. Apakah kalian pernah melihat sepatu bola? Paku-paku pada bagian sepatu bola bertujuan untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput, sehingga para pemain bola tidak terpeleset. Pemberian oli atau pelumas pada pagar juga merupakan cara untuk memperkecil gaya gesek, sehingga pagar lebih mudah untuk didorong. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini, apakah kalian sudah memahami? Apa saja ya yang telah kita pelajari kali ini? Yang pertama, kita sudah belajar tentang gaya, yaitu suatu dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Yang kedua, gaya akan membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Saat kalian mendorong, menarik, atau mengangkat benda, kalian menggunakan gaya otot. Jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, berat atau ringan suatu benda. Nah, anak-anak yang hebat dan berkarakter, demikian belajar kita kali ini. Saya, Ibu Kusumardani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.